Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jilan Mawada MH dengan NIM 06620230027. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penelitian bahasa dan sastra yang berpotensi untuk teknologi based form. Seperti yang kita ketahui, yang pertama, mari kita pahami konsep dasar NTBF atau New Technology Based Form, yaitu New Technology Based Form itu adalah perusahaan berbasis teknologi dari lahir yang diinovasi yang diriset dari inovasi. Sementara itu, bahasa dan sastra biasanya itu dipanggil atau dipandang sebagai humaniora, ya. Namun di era digital sekarang, penelitian bahasa dan sastra justru sangat relevan untuk melahirkan forum teknologi baru yang dikembangkan menjadi startup. Nah, yang kedua ini potensi penelitian bahasa. Nah, dalam bidang bahasa ada beberapa potensi penelitian yang bisa dikembangkan. Nah, pertama itu Natural Language Processing atau NLP. Nah, yang menjadi dasarnya ini itu biasa pakai seperti chatbot atau penerjemahan otomatis dan sistem pengenalan suara. Nah, yang kedua itu kita bisa mengenal yaitu language learning technology, yaitu aplikasi pembelajaran bahasa berbasis gamifikasi, ya, contohnya seperti Duolingo atau quiz-quiz yang ada pada website tertentu. Nah, dan juga yang ada banyak lagi. Ketiga, penelitian tentang kode switching dan multilingualisme. Nah, yang mendukung sistem ini subtitle otomatis pun maupun voice over simultan itu bisa dipakai dalam langsung perkegiatan. Nah, yang keempat, research pragmatik atau serta text mining dan dapat digunakan untuk analisis sentimen media sosial dan opini publik. Yang kedua itu kita bisa lihat potensi penelitian sastra. Nah, selain bahasa, penelitian dalam bidang sastra juga memiliki potensi besar. Misalnya itu melalui digital humanities, kita bisa menganalisis teks sastra dengan bantuan big data. Ada juga pengembangan storytelling digital berbasis teknologi AR atau VR yang seperti kacamata 3D dimensi begitu. Nah, sehingga novel atau cerita yang biasa itu kita bisa jadi interaktif. Nah, kemudian literasi digital membuka peluang hadirnya platform e-lecture, audiobook maupun konten budaya yang dipubliskan secara digital. Oke, pembahasan selanjutnya itu model bisnis NTBF. Nah, dari hasil riset bahasa dan sastra, model bisnis NTBF ini dapat dibangun dalam beberapa bentuk. Yang pertama itu produk base atau yaitu produk berupa aplikasi pembelajaran bahasa atau kamus digital. Nah, yang kedua service base, yaitu seperti layanan penerjemahan otomatis berbasis AI. Nah, yang ketiga content base atau berupa penerbitan digital atau audiobook atau novel interaktif. Nah, dan yang terakhir itu model hybrid, yaitu kombinasi audio text dan konten budaya lokal. Nah, ada beberapa contoh nyata yang kita bisa lihat di lingkungan sekitar, yaitu startup yang berbasis penelitian bahasa dan sastra itu adalah Grammarly yang lahir dari riset linguistik dan NLP, atau Duolingo yang dikembangkan dari riset pembelajaran bahasa, Wattpad atau storytelling yang lain. Nah, yaitu mengubah karya sastra menjadi program digital interaktif, serta KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia Digital yang merupakan adab leksikografi dan dari ke teknologi. Ya, namun mesti ada beberapa tantangan yang kita hadapi. Misalnya pendanaan riset humonaria masih sebatas
kolaborasi dengan bidang teknologi yang belum maksimal, serta kesenjangan sumber daya manusia itu antara bidang bahasa dan teknologi, ya itu sudah pasti sulit. Nah, untuk biasanya untuk menjawab tantangan tersebut ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Misalnya itu membangun kolaborasi antara lintas bidang antara bahasa dan IT. Nah, yang kedua itu bisa kita manfaatkan program inkubasi bisnis di kampus ataupun memonetasi riset bahasa dan menjadi produk startup, serta mengintegrasikan konten lokal agar memiliki daya saing global. Sebagai kesimpulan, penelitian bahasa sastra ternyata memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi new technology backbone. Nah, potensi tersebut terutama pada bidang kecerdasan buatan, edutech, konten digital atau analisis sosial. Nah, dengan sinergi antara Humoneria dan teknologi, kita dapat menciptakan startup masa depan yang inovatif sekaligus bermanfaat. Demikian dari presentasi dari saya, semoga bermanfaat, dapat membuka wawasan dan bahasa serta juga bisa melahirkan peluang bisnis teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.